Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut. Tadi kita membahas tentang interface ya, tentang interface itu apa, penerapannya bagaimana ya. Kemudian sekarang saya akan membahas tentang dependencies. Sebenarnya tadi pada saat kita ngoding ya, kita bikin implementasi interface-nya, sebenarnya di sini sudah ada dependensinya. Nah, nanti kita bahas, atau ya mungkin akan saya bikin ulang ya sebagai gantinya karena suara yang video sebelumnya kresek-kresek ya, karena saya sudah menggunakan smartphone dan ya menggunakan smartphone saya rasa ini audionya sudah jelas lah ya. Ini kita gak perlu hapus, kita pakai di file baru saja. Kasusnya sama, nanti kita akan menggunakan notification app ya. Nah, kemudian di sini saya ada kebingungan ya dengan interface injection, karena yang saya tahu itu adanya property. Nah, begitu saya cari lagi dan iya ada, mungkin maksudnya property injection ya, atau bisa saja karena penyebutannya berbeda tapi maksudnya sama. Kelas menggunakan harus menyediakan interface. Oke, kalau di sini jujur saya kurang tahu ya. Nanti ini nanti akan kita bahas lah. Kalau kita tambahkan lah nanti ya. Ini paham. Tapi kelas interface injection merupakan kelas pengguna atau klien harus menyediakan interface yang mengekspos setter untuk masukkan dependencies. Oke, kita akan coba lah nanti ya. Kita bahas satu-satu dulu. Kita bikin sini saja baru notification. Kita bikin sini aja. Kita ganti haluan ke dependencies. Logger. Kita rename saja ke notification app. Oke. Using system namespace notification app. Kemudian kita bikin interface-nya dulu ya, public. Karena kita sudah belajar interface kemarin, kita samakan saja. Public interface apa kemarin tadi notification egg. Nah, tujuannya ada apa? Kita ingin ada suatu metode notify untuk memberitahukan pesan ya, notify yang akan kita kirimkan menggunakan notify. Oke, kita kelas. Kemudian di sini kelasnya sama saja. Ini jangan lupa public. Kita kasih modifiernya public. Kemudian error notification. Nah, interface-nya apa? Notification egg. Maka kita wajib menuliskan method void notify. Nah, isinya apa? Yaitu console write line yang isinya hey, terdapat error, mohon dicek kembali, misalkan seperti itu ya, contoh sederhananya. Kita tambahkan pula public class. Terdapat error apa nih? The namespace notification already contains definition for ini karena berpengaruh tadi di sini ya, di kartu saya kata aja notification up to. Oke, jadi tidak error ya. Oke, lanjut. Bikin public class info notification interface notification egg public void notify console white line.
infonya bro, itu aja, sederhana ya. Oke. Oke, di sini kita akan menerapkan oh ya, saya lupa. Dependencies itu apa? Dependencies itu ini ya, dependencies itu suatu metode ya, suatu metode inisiasi objek pada kelas lain, dan dia sifatnya itu ketergantungan sesuai namanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tidak ada maka programnya tidak berjalan. Nah, itulah dependensiesnya. Dia ada ketergantungan di situ. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nanti seperti ini. Oke, gini. Di sini kita bikin dua kelas ya, sama seperti sebelumnya. Kini, alhamdulillah, ini kita akan bikin kelas notification up. Okay. Notification up. Nah, di sini kita butuh parameter nanti notification egg, variabelnya egg ya. Oh, my bad, sorry. Ini kita bikin kelas dulu, baru kita bikin konstruktornya notification up notification egg, variabelnya egg. Nah, ini merupakan bentuk inisialisasi dari dependencies ya, menggunakan construct oke, kalau nggak di sini saya ganti aja ya, jadi construct injection biar nanti bisa dipahami construct injection. Nah, seperti ini penerapannya, construct injection. Jadi melalui sini barulah nanti kita akan sebelumnya sih ada ini sih. Sebelum ini kita sorry ya. Sebelum ini saya hapus dulu aja. Sebelumnya ada yang kita bahas, yaitu ini bikin kelas property injection. Nah, property itu seperti apa? Kita hanya perlu menginisialisasi properti, kemudian dengan kelas apa. Di sini saya menggunakan interface sebagai bentukannya, supaya nanti kelas apa saja yang punya kontrak ke interface tersebut bisa digunakan ya, yaitu notification egg, kemudian nama propertinya apa, yaitu egg. Nah, sederhana seperti ini saja, dan kita di sini bebas ya, nanti mau pakai ini atau ini ya, sama saja. Nah, sini saya ingin pakai yang new info notification. Nah, seperti ini. Sini kita coba jalankan dulu saja. Public program, class program ya. Class program static void main string args. Nah, kemudian kini kita coba panggil property injection, new property injection. Nah, dari property injection kita ambil egg. Apa ya? Oh, sini kalau di sini kalau kita public notification egg, egg notify. Nah, seperti ini. Ini merupakan property injection ya. Ini kalau kita jalankan dependencies. Nah, infonya bro dari mana tadi ya, karena kita sudah gunakan nilai defaultnya di sini, yaitu info notification. Ini kalau kita hapus ya, kita ganti ke error notification. Pas kita jalankan, hasilnya apa? Tentu saja hasilnya yang dari ya ini. Terdapat error, mau dicek kembali, yaitu didapat dari error notification. Nah, inilah disebut dengan property injection ya. Tanpa metode, tanpa constructor, kita menerapkannya di sini. Kemudian bagaimana
dengan public class constructor injection. Kalau constructor injection kita menerapkannya, pertama kita tentu saja bikin tadi notification egg, kita bikin propertinya, sini nggak perlu diisi. Di sini construct injection, construct injection. Nah, di sini kita hanya memerlukan satu buah parameter egg seperti ini. Kemudian kita isi property egg dengan egg yang ada yang didapat dari constructor. Nah, ya, seperti ini dinamakan dengan constructor injection. Dependensi dengan constructor injection itu seperti ini. Nah, kalau kita tadi lihat sini ya, sebuah kelas dimasukkan ke dalam kelas lain melalui constructor. Ya, itu seperti ini. Dengan ini, karena ini sebuah interface ya, nanti kita bisa memasukkan antara ini atau ini, ya, yang mana interface-nya itu berkaitan dengan notification egg. Contohnya lagi di sini, ini saya bikin gini aja ya, console white line property injection ya, kemudian kita kasih lagi console white line constructor injection. Oke, di sini saya kasih semacam enter, white line 3 misalkan. Oke. Oke, kita lanjut ke constructor injection. Nah, ini constructor injection. Nah, di sini new constructor injection. Nah, di sini kita bisa new error notification. Nah, seperti ini. Oh, ini kita butuh ini kurang ini. Di sini kita perlu bikin dia menjadi public supaya nanti bisa kita akses ya. Oke. Di sini bisa constructor injection egg, kemudian notify. Nah, nantinya notify yang ada di sini itu bergantung terhadap kelas yang kita inject ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, di sini merupakan error notification ya. Kita coba gini, console white line error notification ya. Kita coba jalankan, kita clear terlebih dahulu. Tuh, seperti ini. Ini yang tadi ya kita hiraukan. Kemudian ini ada constructor injection, kita masuk ke error notification dan dia memberikan output yaitu hey, terdapat error, mohon dicek kembali. Nah, contoh lagi misalkan kita bisa menggunakan injection 2, misalkan new constructor injection new info notification. Nah, ini bisa construct injection 2 kemudian notify. Oh ya, kita tambahkan juga, jangan lupa white line info notification. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya tentu saja sesuai dengan yang kita injeksi di sini, info notification. Kita coba jalankan lagi. Tuh ya, terdapat infonya bro ya. Ini dapat dari error notification, ini dapat dari infonya bro. Oke, nah itulah property dan construct injection.
Oke. Oke, ini kita coba lagi untuk setter injection ya, public class setter injection. Nah, setter itu suatu metode, bagaimana metode kita menginjeksi suatu nilai terhadap properti menggunakan metode. Nah, kita di sini punya sama saja i notification egg. Kemudian yang awalnya kita di sini langsung di sini ini ya. Kemudian injeksinya dari konstruktor. Nah, di sini kita menggunakan injeksinya public void menggunakan setter set egg seperti ini. Di sini i notification egg dan this egg. Nah, seperti ini. Ini merupakan cara dependencies menggunakan setter injection. Nah, cara penggunanya gimana? Itu seperti ini. Ini saya copy saja. Oke. Nah, sini setter injection. New setter injection. Nah, di sini kita perlu untuk setting terlebih dahulu setter injection. Kita set egg maunya apa? Ini kan sudah kita bahas ya tadi ya di sebelumnya ya. Nah, ini merupakan setter injection namanya. Kita pakai new error notification seperti ini. Kemudian sini kita bisa setter egg notify. Nah, kita lanjut saja ke setter injection. Kita langsung ke ini ya, ke new info notification. Oke, kemudian setter egg lalu notify. Nah, dengan begini nanti dari setter injection kita bisa lebih leluasa ya, karena kita tidak perlu mengulangi new class seperti ini ya. New class kita cukup menggantinya menggunakan metode. Nah, kemudian nanti isi dari line ini dan ini akan berbeda karena kita menginjeksi kelas yang berbeda di sini. Kita coba jalankan. Saya clear dulu. Oke. Boom. Nah, sebelum ini ya, yang ini setternya. Nah, yang ini atasnya ya, kemudian kita ganti action ya, lalu di bawahnya tertulis info nya pro. Oke, itulah setter injection ya. Nah, kemudian sini kita akan sama-sama belajar terkait interface injection ya. Ini jujur saya masih bingung ya. Coba, kelas pengguna klien harus menyediakan interface yang mengekspos setter. Sebentar, coba apakah bisa ya? Sub with multiple interface. Jujur saya penasaran sih, apakah bisa using multiple interface. Bisa pakai koma. Oke, di sini saya publish seperti ini. Jadi nanti kita akan bikin interface yang mana di interface-nya nanti terdapat setter yang dibutuhkan untuk menginjeksi metode ini. Nah, itu cara bikinnya seperti ini nanti. Kita bikin ke sini ya. Public interface misalkan apa? Setter notification. Nah, di sini kita pakai void set egg lah ya. Sama. Nah, di sini kita menggunakan notification egg, kemudian sama propertinya no variable ya ini. Nah, seperti ini nanti. Jadi ketika ada kelas yang
apa ya, membuat kontrak dengan e-setter notification, dia nanti wajib mendeklarasikan ini setup yang mana nanti untuk mengganti actionnya atau propertinya seperti itu. Nah, di sini kita bikin di bawahnya, kita bikin public class injection interface injection. Kemudian kita bikin kontrak dengan notification, itu dengan setter notification. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita wajib mengimplementasikan ini set act. Nah, kita bikin property injection dulu ya di notification act. So, kita bikin void set act, lalu sini notification act. Nah, baru di sini kita ganti nilainya. Nah, oke, ini apa nih? Oh, public. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat ini sama ya, ini dan ini tuh sama, cuman bedanya kalau ini kita tanpa ini kalau saya hapus ini nggak ada error ya, sedangkan kalau pakai interface ini ya, yang bawahnya ini kita hapus bakalan terdapat error. Nah, bedanya di situ. Nah, mungkin ini ya yang masuk dari nomor 3 itu ya, kemungkinan seperti itu. Kita membutuhkan setter menggunakan interface yang mengarah ke sini. Udah tuh, ini sama saja nih. Ini saya copot saja ya. Kita mencoba biar cepat. Ini tadi lupa namanya tadi, setter injection ya. Terus ini kita copot saja. Setter injection sini interface injection. Interface injection, ini interface injection. Interface injection. Oh, apa nih? Cannot implicit interface injection. Why? Oh, ini. Ya, sorry. Ini harusnya interface injection. Oke. Oh ya, di sini kita belum membuat propertinya menjadi public. Di sini kita butuh public ya, biar bisa diakses. Ingat kembali tentang encapsulasi ya, modifier. Oke, kita coba jalankan. Oh, bisa kita lihat ya, bisa ya interface injection. Nah, oke, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan malam ini ya. Kita membahas tentang interface dan dependencies. Dan untuk di sini ada yang menarik juga sih, yaitu pembahasan tentang trading. Ya, di sini saya stop dulu ya, karena kayaknya untuk pembahasan trading nanti kita bahas lebih detail lagi di video yang lain ya. Ini terlalu kompleks ini untuk baru-baru belajar nih codingannya menurut saya ya. Oke, begitu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, akan saya coba jawab sebisa saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.